Hai, Assalamualaikum. Ketemu saya lagi. Hari ini saya mau review gaji TKW Hong Kong. Berapa? Masih standar seperti yang ada di PT atau standar dari pemerintah ya guys. Karena saya bukan mencari gaji tinggi, tapi kenyamanan untuk kerja dan keluarga yang kita ikutin itu kita bisa adaptasi dengan baik. Alhamdulillah saya ikut dengan majikan ini sudah hampir kurang lebih 8 tahun, jedah 2 tahun, 10 tahun, jedah 2 tahun gitu. Jadi saya yang dulu ikut sama bos saya ini 6 tahun. Saya pulang nikah dan punya anak, kembali lagi dengan bos saya ini sudah hampir finish 2 tahun. Jadi hitungannya 10 tahun, jedah 2 tahun ya guys. Ya, saya tetap gaji saya masih sama, tapi nenek saya selalu nambahin gaji saya. Ya alhamdulillah nenek saya baik, dia nambahin meskipun 200 buat saya itu sudah rezeki saya atau anak saya, karena itu dia nambahin buat beli susu anak saya. Dan gaji saya masih sama standar 4.630, masih standar guys. Kenapa saya tidak mau cari lagi atau pindah majikan? Ya jujur ya guys, adaptasi itu susah dan kita tidak mengenal orang yang kita ikutin yang baru. Saya ikut bos saya ini sudah bertahun-tahun. Intinya saya nyaman dengan majikan saya tidak mempermasalahkan gaji saya. Dan keluarga yang saya ikutin itu sangat-sangat baik. Intinya standar dengan majikan baik, distandarkan majikan baik, dan tidak banyak cincong, dan tidak banyak komplain atau dia memarahin kita. Itu yang saya cari, bukan gaji gede terus kita dipaksa seperti robot atau full dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, gaji 6.000. Badan kita ya butuh istirahat guys. Badan kita itu buatan Allah, bukan mesin. Jadi kita ikutin aja alurnya ya guys. Ini gaji ini utuh ya guys, 4.630. Yang sekarang booming, setiap CC gajinya 6.000, 5.000. Kan kita nggak tahu kerjanya kita apa, kerjanya dia apa nanti di majikan yang kita ikuti. Karena ini pengalaman, ya pengalaman teman saya, temen adiknya temen saya ya. Jadi saya punya teman, punya adik yang kerja di Hong Kong ya sudah lama, tapi tergiur dengan gajinya 6.000 ya guys. Karena kenapa? Dia kan belum tahu majikannya seperti apa. Sekarang sudah terjun, dia pun ya mungkin menyesal atau tidak, saya kurang tahu ya. Karena lebih loso, lebih cerewet, lebih kudu yang pokoknya yang mintanya itu sama dengan harga yang dia bayar ke kita seperti itu. Tapi teman saya alhamdulillah ke majikan yang lama, dia kembali gajinya gede alhamdulillah. Karena yang sebelumnya dulu kan ikut dia lama, terus pulang ke Indonesia nikah ganti majikan, itu dia mendapatkan majikan yang ngimcim, kalau bahasa Indonesianya pelit dan banyak aturan. Tapi alhamdulillah kembali ke majikan yang lama, dia gajinya tinggi, fair, bebas. Karena kenapa? Dia sudah tahu, kenal, dan nyaman guys. Kemanapun kita itu kerja, kalau nyaman, apapun ya guys, tetap kita akan memilih meskipun sedikit ya guys. Tapi ini nggak sedikit loh guys, gaji kita nggak sedikit, tetap sama, standar dimanapun. Kerjanya pagi siang juga sama standar. Ini sudah kita syukuri gitu loh. Ini gajinya 4.630 ya guys, gaji standar. Tapi yang lain yang sekarang, kontrak yang sekarang kan di Hong Kong itu kan lagi susah cari CC, jadi berlomba-lomba dan majikan ngambil ke Indonesia. Wow guys, sekarang 70 juta
dulu hanya berapa ribu, sekarang lebih dari itu guys, 37.000. Dulu cuman 9.000 guys ngambil CC. Makanya dulu itu banyak yang di interminate suka-suka majikan, suka-suka ganti. Sekarang nggak, susah kita ambil kita guys. Dan seperti ini, kita habis gajian harus ditulis seperti ini. Ini karena kenapa? Ini bukan karena majikan kita pelit atau gimana ya, ini tanda kita sudah dibayar. Dan kita bila belum dibayar, kita bisa lihat di sini dan dibuktikan sama bos kita. Jadi tidak ada kesalahpahaman ya guys. Kalau ada majikan yang minta ditulis, itu malah bersyukur lah ya guys. Bukan karena kita, oh majikan saya ini, enggak. Kita harus bersyukur. Karena kenapa? Ada tanda hitam di atas putih. Jadi kalau kita waktu-waktu majikan kita sibuk, bukan ngurusin kita sendiri lah ya guys. Majikan kita yang ngurusin semua kerjanya dia loh. Kita kalau kita gaji ya kita tulis dan kita tanda tanganin. Kalau kita belum, kita tunjukkan ke majikan, bos belum dapat gaji. Seperti itu guys. Jadi kita kalau disuruh nulis, kita bersyukur gitu loh. Jadi majikan kita itu tidak masih menghargai tenaga kita. Beda dengan yang lain yang nggak tahu ya guys, karena setiap manusia, setiap majikan beda cara dan beda otak ya guys. Seperti itu contohnya. Dan kalau saya sarankan untuk mbak-mbak yang pertama, yang pemula, kalau majikan kita nawarin apa saja, kita bilang ya. Karena kenapa? Kalau kita selamanya tidak akan bisa dikasih. Contohnya dikasih makanan ya guys, jangan beli sendiri sebelum majikan bilang kamu beli sendiri. Karena kenapa? Kalau keenaan dia, semua kita yang kita itu ditanggung dia. Itu sudah kewajibannya dia. Bukan kita harus apa ya guys? Harus beli sendiri, atau kalau odol atau itu kan memang kita beli sendiri. Tapi kalau masalah makan, dia sudah tanggungan guys. Jangan memperkaya majikan. Sebelum kita ambil dia tuh sudah kaya guys. Berapa ribu di bank harus ada, karena itu jaminan kita ada apa-apa ya guys, tanggungan majikan loh guys, dan asuransi. Jadi kalau kita memperkaya majikan, itu orang yang bukan bodoh. Kita yang positif aja guys. Jangan memihak ke majikan 100%. Kita itu sebatas kontrak ya guys. Baik boleh, sekedar kita baik, dia baik ke kita baik ke dia. Seperti itu contohnya. Karena kenapa? Saya itu cuman heran sama mbak yang mau memperkaya majikan lah. Intinya kita lihat yang mbak-mbak yang kasihan, mbak-mbak yang lain lah. Mbak yang majikannya kemimcim, cerewet, yang pelit, yang itu gitu loh guys. Aku tuh hanya menjaga, kasihan mbak-mbak yang majikannya pelit, yang itu gitu loh ya guys. Kok jadi curhat ya sayanya? Maaf ya guys, bukan curhat. Saya mau gaji saya standar 4.630 dan saya tidak ganti majikan. Saya masih sama dengan majikan karena saya mau tambah lagi. Karena kenapa? Alasan saya tidak mau cari lagi bukan karena kenyamanan kita bekerja itu penting guys. Hati kita bahagia, kita bisa kerja guys. Kalau kita gaji gede cuman hati kita tidak bahagia, semua moyong, tidak berguna gitu loh guys. Itu yang saya sharing sebenarnya, tidak panjang lebar yang saya ceritakan ya guys. Maaf karena saya terlalu ke bawah yang mbak bikin konten itu yang kemarin itu. Jadi saya ya ke bawah saja guys. Ya kita itu dengan majikan sebatas kontrak. Habis kontrak ya kita pulang. Dia suka suka dia. Kalau kita dipulangin ya dia yang menanggung semuanya, seperti tiket apa-apa kan dia. Jadi suka dia. Kenapa kita harus dia? Ya kita boleh kita mengirit untuk dia, tapi lihat loh dengan dianya. Dia kan sudah semuanya kan sudah dia. Resiko dia loh gitu loh. Kasihan mbak-mbaknya yang gajinya, yang maksudnya yang mbaknya bosnya pelit, yang belanja harus dicatat, kita pusing mikir ini begitu. Kasihan. Aku cuman bilangnya kasihan karena kenapa?
dia tertekan, sudah pikiran keluarga jauh dengan keluarga, harus mikir ini itu, gitu kan kasihan. Jadi sayanya cuma memberi saran untuk mbaknya kalau bikin konten ya sesuai lah dengan kehidupan TKW gitu loh. Jadi nggak perlu lah ngomong kita nih harus ngirit untuk majikan biar disayang. Nggak ada majikan sayang, yang ada hanyalah kita baik ke dia, dia membalas kita, dan sebatas kontrak ya guys. Ini yang saya pengalaman buat ya, pengalaman pribadi ya, buat pengalaman untuk mbak-mbak yang sudah lama di sini. Karena saya berteman dengan mbak-mbak itu nggak satu dua, pengalamannya juga bermacam-macam. Jadi kita tidak perlu membuat kita itu baik di depan majikan, nggak perlu. Seadanya. Kalau dia minta sekarang kamu keluar, ya keluar loh sekarang, tidak perlu nunggu besok loh, gitu loh. Kalau majikan sudah sekarang tidak suka, ya kamu sekarang keluar. Meskipun anaknya suka ke kamu, belum tentu majikannya itu suka sama kamu. Seperti itulah. Aku tuh cuman ngomong ya isi, bukan yang saya lihat aja ya, tapi majikan saya baik, alhamdulillah baik, dan dia juga mengikuti aturan dari pemerintah gimana dengan CC yang dia pekerjakan gitu. Majikan saya baik dan menghargai waktu, menghargai tenaga saya gitu loh. Tapi yang kalau mbaknya yang bikin konten, kalau apa itu bikinnya yang kenyataan saja, jangan, kasihan mbaknya yang baru yang itu gitu loh. Kalau mengikuti sampean, mbaknya itu majikannya kan nggak sama sampean, beda, dia pun juga manusia, siapa tahu kok hatinya manusia mbak gitu loh. Seperti itu ya, hanya berbagi seperti itu aja ya guys. Semoga apa yang saya sharing atau apa yang saya bilangkan, apa yang saya bilang, kalau ada kesalahan minta maaf ya guys. Saya hanya berbagi atau sharing saja. Kalau suka like, share, komen, subscribe channel saya guys, biar saya rajin upload foto, upload video dan sharing ya guys. Tapi ingat ya mbak-mbak, semangat yang ada di Hong Kong, demi keluarga ya mbak ya, terima apa adanya, disyukuri gitu aja. Kalau majikan kita melebihi batas, kita lawan, harus kita lawan, karena orang sini harus dilawan. Kalau nggak dilawan kita diinjak, gitu saja. Itu saran saya. Dan kalau tidak keterlaluan ya kita syukuri, alhamdulillah majikan saya baik kayak gitu. Kalau majikan saya 100% baik, dan gaji ya alhamdulillah setiap bulan sudah ada di atas meja, tepat waktu dan tanggal. Jadi tidak perlu bengok-bengok atau tidak perlu itu, karena dia tahu kalau saya punya anak kecil butuh susu, jadi dia menghargai ya. Ini sharing saja buat mbak-mbak. Semoga mbak-mbak mendapatkan majikan yang baik dan selalu bersemangat untuk keluarga di rumah. Dan ingat ya mbak, simpan untuk diri kita sendiri separuh, jangan semua dikirim ke Indonesia ya mbak. Kita juga butuh tabungan, butuh mempercantik diri kayak gitu loh. Itu sharing saya untuk mbak-mbak. Semangat, pokoknya semangat, disyukurin. Ingat, sebelum kita berganti majikan, kalau kita majikan kita masih baik, mau kita, dipikir dulu baru pindah, karena kita harus adaptasi. Meskipun gaji tinggi kan kita belum tahu kehidupannya dia. Jadi mbaknya kalau mau pindah majikan atau finish kontrak, majikan masih mau, ya pikir dulu ya mbak ya, pikir-pikir, karena nasib itu tidak tahu, apes juga tidak ada di kalender ya mbak. Kalau ada di kalender saya pun juga mau nulisin, bisa kalau saya apes ya saya stop. Seperti itu ya mbak ya. Terima kasih sebelumnya telah melihat video saya atau konten saya berbagi. Kalau ada kata yang salah atau pengucapan salah, saya minta maaf sebesar-besarnya ya mbak. Wassalam, bye.